Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan Bapak A. Jijin Zainal Abidin SPD STMCS selaku dosen pengampu mata kuliah basis data terdistribusi yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya, pengalamannya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil dokumentasi proyek UAS yang sudah saya kerjakan, saya lakukan. Nah, di sini saya mencoba mempresentasikan tentang antara mentransmisikan, mengkoneksikan antara komputer server master dan komputer slave, sehingga nanti bisa digambarkan jaringan arsitekturnya dan IP-nya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di sini saya berkumpul dengan 5 orang teman kelompok. Nah, di sini mempunyai nama IP, subnet, IP yang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga nanti di sini ini akan ditransferkan datanya, database-nya antara komputer yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita bisa melihat di laptop teman kita tampilan awalnya seperti apa untuk mencoba mengkoneksikan dengan cara ping. Ya, ini di komputer satu laginya. Lalu ini di komputer di laptop saya ping dengan memasukkan IP address yang sudah tadi kita buat di awal. Nah, ini akan ketika ini sudah berhasil, ini akan mereply gitu ya, akan terkoneksi. Ini cara mengkoneksikan, mencoba untuk ini tuh berhasil atau tidak gitu, terkoneksi atau tidak dengan cara ping seperti ini. Lalu ini laptop teman kita lagi dengan IP yang berbeda tadi kita masukin. Lalu di sini kita coba ping dan ini berhasil. Nah, ini juga sama dengan IP address yang berbeda, lalu di ping dan berhasil. Nah, ini cara untuk mendaftarkan slave. Jadi di sini kita klik green all and on nama yang sudah kita tadi daftarkan, lalu ke teman kita dengan nama dan IP address yang tadi sudah kita buat di awal. Contoh di sini Naupal gitu ya. Ini ada dengan IP tadi 267.33.22. Nah, ini akan nanti terkoneksi ketika sudah sama semuanya. Lalu juga sama di sini di komputer teman kita juga yang lainnya bisa terkoneksi ketika memasukkan IP address yang sama di awal kita buat. Nah, ini di laptop saya mendaftarkan slave-nya sama seperti di awal tadi. Nah, ini komputer master. Jadi si komputer ini bisa melihat database yang ada di komputer slave. Caranya sama seperti tadi. Kita coba masuk ke command prompt dengan show database dan cara melihatnya dengan cara select from menu. Lalu kita lakukan insert juga seperti tadi. Nah, di situ bisa kita buat atau melihat database apa saja yang ada dan bisa ditransferkan atau ditransmisikan. Juga sama di laptop teman. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi bisa bisa terlihat ketika punya database, kita coba ditransferkan ke komputer teman kita. Itu cara yang sangat sederhana dan cara yang sangat bisa dibilang bisa dipraktekkan. Nah, ini di komputer saya, komputer teman. Nah, ini caranya sama, hampir sama dengan yang di awal. Yang penting kita sama atau mempunyai IP address yang berbeda-beda yang bisa kita daftarkan. Nah, ini juga sama. Jadi di sini ada dua ketentuan.
master membuat database dengan mengimpor database yang ada, tidak dengan query manual. Artinya di sini si komputer master ini membuat database gitu. Jadi tidak dengan cara dadakan atau dengan manual. Jadi ketika kita buat dulu database-nya tentang apa misalnya, lalu dengan seperti itu kita bisa mengimpor database yang ada langsung ke komputer Slab. Lalu di sini di poin yang kedua, daftar database Slab setelah master membuat database. Jadi kita bisa melihat daftar database Slab itu apa aja gitu. Setelah master itu juga membuat database. Artinya si database itu terlihat ketika kita sudah membuat database juga. Nah, di sini ada dua ketentuan yang bisa kita simpulkan. Nah, ini di sini database tadi yang dimaksud bisa dilihat sama komputer master ya. Jadi ada komputer master, ini juga sama. Nah, ini cara untuk memasukkan data ke database di master. Seperti ini, insert info ya sama. Lalu masukin apa aja yang kita tadi sudah ditentukan, misalnya NIP, email, password, nama, jenis kelamin, alamat atau nomor HP. Nah, di situ kita masukkan datanya sehingga nanti akan masuk ke database. Nah, ini gambaran sebelum memasukkan data baru, data yang sudah ada tadinya. Ini juga sama. Nah, ini master memasukkan data baru. Jadi ketika tadi sudah dimasukkan seperti NIP, nama, email, password, ini akan tampil seperti ini, akan menambah tampilannya. Seperti ini. Jadi intinya ketika database itu kita sudah buat, lalu kita ingin ditransferkan ke data yang lain, komputer yang lain, maka di situ kita mempunyai ketentuan-ketentuan seperti grant to all dan lain sebagainya, itu untuk bisa menginsert atau bisa melihat berbagi satu sama lain antara komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya. Jadi kesimpulan seperti itu. Mungkin dari presentasi saya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah semata, kesalahan kehilapan hanya kebodohan saya pribadi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.